Nabi Idris adalah rasul kedua setelah Nabi Adam. Nama asli Idris adalah Henoh, dan merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam. Putra dari Yarid bin Milail bin Kinan bin Anusi bin Sis bin Adam yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi Nabi setelah Adam. Dan Sis, menurut kitab tafsir, ia hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Dalam sebuah riwayat, Nabi Idris diberikan kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Disiplin ilmu itu seperti pengenalan tulisan, matematika, dan astronomi. Pernah terjadi sebuah azab dari Allah berupa kemarau berkepanjangan karena manusia melupakannya. Nabi Idris kemudian berdoa memohon untuk dihentikannya hukuman tersebut. Maka Allah mengabulkan dengan menurunkan hujan. Nabi Idris diperkirakan bermukim di Mesir di mana ia berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid, dan beribadah menyembah Allah serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Kedatangan tamu. Nabi Idris merupakan nabi yang memiliki kebiasaan beribadah dengan amalan yang sukar digambarkan. Sehingga pada sebuah kisah, malaikat Israel sangat rindu berjumpa dengannya. Kemudian malaikat tersebut memohon kepada Allah agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris. Maka setelah bertemu dengan Nabi Idris, malaikat tersebut memberi salam, dan kemudian duduk berbincang-bincang. Nabi Idris mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Ketika waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari surga membawa makanan untuk Nabi Idris. Lalu ia menikmati makanan tersebut. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tetapi malaikat itu menolaknya. Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya. Sedangkan malaikat Israel itu dengan setia menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa heran melihat sikap malaikat itu. Kemudian ia berkata, "Wahai Tuan, maukah Tuan berjalan-jalan bersama saya untuk melihat keindahan alam sekitar?" Malaikat Israel menjawab, "Baiklah wahai Nabi Allah Idris." Kemudian keduanya berjalan-jalan melihat alam sekitar dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya ketika mereka sampai pada suatu kebun, malaikat Israel berkata kepada Nabi Idris, "Wahai Idris, adakah Tuan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun menjawab, "Subhanallah, mengapa malam tadi, Tuan tidak mau memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang Tuan mau memakan yang haram?" Kisah malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Kemudian malaikat maut, dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa mereka telah berjalan-jalan selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Segala tindak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia biasa. Akhirnya Nabi Idris penasaran siapakah kawannya itu, dan bertanya, "Wahai Tuan, bolehkah saya tahu, siapakah Tuan yang sebenarnya?" "Saya adalah malaikat maut, Tuankah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?" "Benar ya Idris, sedangkan Tuan bersama saya selama 4 hari. Adakah Tuan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan." "Wahai malaikat, apakah tujuan Tuan datang? Apakah untuk ziarah atau untuk mencabut nyawaku?" "Saya datang untuk menziarahimu, dan Allah telah mengizinkan niatku itu." "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuan mencabut nyawaku. Kemudian Tuan mohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu. Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan keizinan Allah." Lalu Allah mewahyukan kepada Israel, agar ia mencabut nyawa Idris. Maka dicabutlah nyawa Idris saat itu juga. Dan Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Pada waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia karena kasihan. Israel kemudian bermohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya, dan Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah kembali. Setelah hidup Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan.
dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Malaikat Israel membawa Nabi Idris ke surga dan neraka. Selanjutnya Nabi Idris kembali mengajukan permintaan yang unik kepada Israel. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka? Wahai malaikat Israel, kata Nabi Idris. Israel menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka. Wahai Nabi Allah, Nabi Idris pun menjawab, terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah. Dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Namun ketika hampir mendekati neraka, Nabi Idris langsung pingsan. Karena melihat malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan tengah menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi gemuruh menakutkan, dan hal-hal mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Tidak berhenti di situ, Idris kemudian meminta ke Israel untuk diantarkan melihat surga. Wahai malaikat maut, saya mempunyai hajat yang lain, yaitu agar Tuhan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam surga. Sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan Allah bagi kekasih-kekasihnya. Setelah itu saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah. Saya tidak dapat membawa Tuhan masuk ke dalam surga tanpa perintah Allah. Jawab malaikat maut. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga. Reaksi Nabi Idris pun sama. Nyaris pingsan karena takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan Allah untuk para kekasihnya. Kemudian Nabi Idris berkata, wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut, dan saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka maukah Tuhan memohonkan kepada Allah untukku, agar Allah mengizinkan aku memasuki surga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka. Maka Israel bermohon kepada Allah dan diberi izin kepadanya untuk memasuki surga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam surga. Ia meletakkan kasutnya di bawah salah satu pohon surga. Lalu setelah keluar dari surga, Nabi Idris berkata kepada malaikat Israel, wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan kasutku di dalam surga. Malaikat Israel, masuklah ke dalam surga, dan ambil kasut Tuhan. Maka masuklah Nabi Idris. Namun ia tidak keluar lagi. Sehingga malaikat maut memanggilnya, ya Idris, keluarlah. Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dalam riwayat lain, diceritakan, Nabi Idris meminta pada malaikat agar diperkenankan memasuki surga. Lalu malaikat maut meminta izin kepada Allah. Dan Allah memberinya izin untuk masuk ke dalam surga lalu keluar lagi. Idris lalu masuk ke dalam surga, dan menaruh kedua sandalnya di bawah sebuah pohon surga lalu dia keluar dari surga. Dia kemudian berkata kepada malaikat maut, aku telah meninggalkan sandalku di dalam surga. Kembalikan aku ke surga lagi. Dia lalu kembali dan masuk ke dalam surga dan tidak mau lagi keluar darinya. Malaikat maut lalu berteriak, hei Idris, keluarlah. Idris menjawab, aku tidak mau keluar, karena dirinya telah melewati mati. Dan bagaimana pedihnya mati, dan dirinya juga telah melihat neraka. Dan setelah melihat surga dirinya juga berkeinginan untuk tetap di dalamnya. Permintaan Nabi Idris didengar Allah. Dan firman-Nya kepada malaikat maut, biarkan dia, karena aku telah memutuskan bahwa dia termasuk penghuni surga. Nah itulah keterangan tentang Nabi Idris alaihi salam. Semoga dapat menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dan sampai jumpa.